Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen penyambung mata kuliah Administrasi Keuangan Negara, yakni Ibu Ulfa Oktarida Sialos SAP MAP. Terima kasih juga kami ucapkan kepada kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang evaluasi pengelolaan keuangan desa Medan Estate. Maka dari itu, sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Gerumuafi selaku moderator, dan teman saya Dewi Rabuta Soyer, Rozan Zulfiski Hasan, Cindy Dwi Pratiwi, dan juga Muhammad Faiz Akbar. Baiklah, sedikit kita ke materi pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Baiklah, pengawasan keuangan desa adalah salah satu komponen penting dari operasi pemerintahan desa. Desa diberi lebih banyak otonomi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mencakup pengelolaan keuangan. Pemerintah desa harus sangat transparan dan akuntabel dalam merencanakan, melaksanakan, menata usaha, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan alokasi dana desa dan dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Desa Medan Estate merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 6.900 hektar. Secara administratif, Desa Medan Estate terdiri dari 12 dusun. Pengelolaan keuangan desa yang efektif dan akuntabel menjadi krusial dalam mencapai tujuan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa tidak hanya penting untuk mencegah penyimpangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien untuk program-program yang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan area yang memerlukan perbaikan. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada para materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses ini dilaksanakan selama 1 tahun anggaran, dari 1 Januari sampai 31 Desember, dan harus mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, serta dilakukan secara tertib, sesuai disiplin anggaran. Kepala desa memegang kewenangan tertinggi dalam pengelolaan keuangan dan dibantu oleh PT PKD atau Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Struktur APBD desa terdiri dari yang pertama, pendapatan desa, seluruh penerimaan melalui rekening desa seperti pendapatan asli desa, dana transfer dari pemerintahan pusat atau daerah, dan pendapatan lainnya. 2. Belanja desa, semua pengeluaran desa dalam 1 tahun anggaran. 3. Pembiayaan desa, penerima dan pengeluaran yang sifatnya sementara yang akan dikembalikan atau diterima kembali. Selanjutnya saya serahkan ke pramateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang kapasitas aparatur desa. Kapasitas aparatur desa merujuk pada kemampuan individu dan organisasi dalam mencapai tujuan, beradaptasi, serta mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, aparatur desa yang kompeten sangat dibutuhkan untuk mendukung peran kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, serta PT PKD yang mencakup koordinator dan bendahara desa. Agar pengelolaan keuangan berjalan efektif dan akuntabel, diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki keahlian terutama dalam bidang akuntansi. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kegiatan pelaporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan relasi pelaksanaan APB desa secara dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Mengingat besarnya jumlah dana yang dikelola, tidak menutup kemungkinan munculnya tindakan penyalahgunaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, semakin patuh aparatur desa dalam melaksanakan pelaporan keuangan, maka semakin baik pula kinerja pengelolaan keuangan desa tersebut. Pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa terdapat sejumlah asas yang harus dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan desa. Asas-asas tersebut meliputi transparansi, yakni keterbukaan dalam menyampaikan informasi seputar kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta hasil dari pengolahan keuangan desa. 2. Akuntabilitas,
yaitu kemampuan aparat desa dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan desa kepada masyarakat. 3. Partisipasi, yakni keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahap pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan dan pertanggungjawaban serta turut serta dalam pengawasan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Itu dia tadi materi yang telah kami bahas dari materi pertama sampai dengan ke materi keempat. Baiklah, selanjutnya kami akan menunjukkan satu video dokumentasi pada saat kami berjalan menuju ke desa SD. Halo guys, welcome to our vlog. Nah, jadi hari ini kami mau ke kantor desa Medan Estate. Ini namanya Melati sebagai anggota di kelompok kami. Anaknya emang gampang narsis guys, jadi maklumin aja. Nah, ini kami tiba di lokasinya, yaitu di Jalan Kolam nomor 12 Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini kami semua udah pada kumpul guys. Ini namanya Rozaan, dia adalah ketua di kelompok kami. Nah, kalau yang ini namanya Faiz, dia juga anggota di kelompok ini. Nah, kalau yang ini namanya Deborah, dan di sebelahnya aku, Cindy. Jadi kami ini sama-sama mau ke dalam kantor desanya. Nih guys, kami udah di dalam ruangannya. Hanya 2 orang yang mewawancarai dan meminta data kepada sekretaris desanya, sementara yang lain duduk dan menunggu di kursi. Jadi mana hasilnya itu lah, udah dulu. Masih di tahap pengerjaan. Kan ngumpulnya minggu depan sekalian. Oke guys, wawancara telah selesai dan kami siap untuk pulang. Oke guys, cukup sekian vlog dari kami. Thanks for watching. Nah, itu dia tadi beberapa materi dan juga video dokumentasi yang telah kami paparkan. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.